Oke, pertemuan pertama dari mata kuliah informatika biomedik. Di pembahasan kali ini kita akan mulai dari membahas tentang definisi bioinformatika. Nomor absen 23, apa tujuan penggunaan superkomputer dalam bioinformatika? Nomor absen 29, pada apa bioinformatika klasik berfokus? Nomor absen 40, apa peran komputasional biologi dalam bioinformatika? Oke, kita akan mulai dari membahas definisi dan ruang lingkup bioinformatika. Bioinformatika merupakan suatu bidang ilmu biologi yang memanfaatkan teknologi komputer untuk pendukung ilmu biologi. Jadi jangan dibalik ya, bukan bidang ilmu komputer yang mendukung, bukan bidang ilmu komputer yang didukung yang kemudian pendukungnya itu biologi gitu. Tapi ini bidang ilmu biologi yang pendukungnya itu adalah teknologi komputer ya. Jadi bidang ilmu utamanya adalah biologi dan didukung oleh teknologi komputer. Bukan bidang utamanya itu teknologi komputer kemudian didukung oleh biologi ya, terbalik ya. Nah, bioinformatika terdiri atas bioinformatika baru dan klasik. Bioinformatika klasik masih fokus pada sequence DNA. Sedangkan bioinformatika baru melakukan perbandingan genom dari berbagai spesies yang berbeda, mengukur jumlah relatif dari kopi atau cetakan dari sebuah pasangan genetik, menemukan fungsi dan keterikatan dari gen, dan melihat kerja fungsi genom. Jadi di bioinformatika baru ini lebih kompleks lagi pembahasannya dan lebih luas lagi pembahasannya. Sedangkan di informatika klasik hanya fokus pada sequence DNA. Nomor absen 26, apa yang dimaksud dengan bioinformatika molekuler? Nomor absen 27, apa peran komputasional biologi dalam bioinformatika? Nomor absen 24, apa itu proteomics? Oke, jadi bioinformatika ini punya keterikatan dengan beberapa cabang ilmu IPA lainnya. Seperti biofisik berarti ya ada pembahasan biologi dan fisika di situ ya. Kemudian ada computational biologi, ada medical informatics, ada chem informatics, ada mathematical biologi, ada proteomics ya. Proteomics ini merupakan kajian secara molekuler terhadap keseluruhan protein yang dihasilkan dari ekspresi gen dalam sel ya. Jadi terutama mengenai struktur dan fungsinya. Jadi proteomics ini ilmu yang mempelajari tentang interaksi, fungsi, komposisi, dan struktur dari protein dan aktivitas selulernya gitu ya. Nah, kemudian ada juga pharmacogenomics ya. Pharmacogenomics ini adalah studi tentang peran genom dalam respon obat ya. Jadi dia menyelidiki bagaimana informasi genetik seseorang mempengaruhi reaksinya terhadap obat ya. Sederhananya ini studi tentang bagaimana obat itu bagaimana efek obat terhadap orang yang berbeda-beda gennya gitu. Nah, sementara bioinformatika adalah gabungan dari computer system dan biological system. Nah, dari dua parent inilah lahir sebuah anak yang bernama bioinformatics. Nomor absen 6, dengan cabang ilmu apa saja bioinformatika memiliki keterikatan? Nomor absen 28, ilmu apa saja yang mendukung teknik informatika dalam bioinformatika? Nomor absen 14, cabang ilmu mana yang menggabungkan kimia dengan bioinformatika?
Oke, kita lihat dari sisi definisinya. Nah, bioinformatics atau molecular bioinformatics ini salah satu subset dari bioinformatics ya. Definisinya adalah bioinformatics adalah konseptualisasi biologi dalam bentuk molekuler, dalam bentuk molekul ya, ya. Eh, dalam artian physical chemistry ya, dan juga mengaplikasikan teknik-teknik informatika ya yang didapat dari studi-studi atau bidang-bidang seperti matematika terapan, ilmu komputer, dan statistik untuk memahami dan mengorganisasi informasi atau mengatur informasi ya yang terasosiasikan dengan molekul dari dalam skala yang besar gitu ya. Jadi eh, kalau dari definisi bioinformatics dari level molekuler itu adalah mengaplikasikan teknik-teknik informatics ya, di mana di situ ada matematika terapan, ada ilmu komputer, ada statistik ya. Secara sederhana, bioinformatics ini adalah manajemen informasi sistem informasi untuk molekular biologi dan punya banyak aplikasi yang praktikal. Nah, kalau kita lihat secara sederhana bisa kita gambarkan begini ya. Ilmu statistik, ilmu biologi, dan ilmu komputer itu kalau disatukan ya, ada irisan dari ketiga ilmu ini itu disebut sebagai bioinformatik. Ini menurut viosgenomics.com. Nomor absen 3, bidang ilmu apa saja yang digabungkan dalam bioinformatika? Nomor absen 10, dengan cabang ilmu apa saja bioinformatika memiliki keterikatan? Nomor absen 17, ilmu mana yang menggabungkan kimia dengan bioinformatika? Oke, nah definisi yang lain juga, bioinformatika menggabungkan berbagai bidang ilmu komputer, matematika, dan engineering untuk memproses data biologi. Sumber komputer digunakan untuk membaca dan memproses data biologi supaya hasilnya semakin cepat didapatkan. Berbagai sistem informasi dan database ini digunakan untuk menyimpan dan menyusun data biologi, ya. Jadi eh, ada banyak jenis database baik database yang terstruktur maupun unstructured itu digunakan. Dalam menganalisis data biologi juga diperlukan berbagai algoritma artificial intelligence, machine learning, soft computing, data mining, image processing, dan simulation menurut James tahun 2001. Jadi banyak sekali pemrosesan yang butuh machine learning di sana. Banyak sekali pemrosesan yang butuh algoritma di sana. Banyak sekali pemrosesan yang butuh manajemen data di situ yang baik ya. Jadi tidak hanya sekedar otomatisasi saja biasa, tetapi ada juga algoritma yang diterapkan di situ. Nah, bahkan menurut sumber lain, bioinformatics nih bisa jadi bagian dalam definisi yang lebih luas itu ada engineering di dalam, ada fisika di dalam, ada biochemistry di dalam, computer science, biologi itu sendiri. Nomor absen 9, berapa pangsa pasar bioinformatika pada tahun 1998? Nomor absen 11, apa itu bioinformatika? Nomor absen 13, sejak kapan perkembangan bioinformatika berlangsung pesat? Oke, kita lihat sekarang potensi aplikasi bioinformatika. Perkembangan ilmu bioinformatika sejak awal 1940 itu sudah mulai dan sampai saat ini berkembang sangat pesat. Potensi komersial dari aplikasi bioinformatika sangat menggiurkan. Pada tahun 98 saja, pangsa pasarnya mencapai sekitar 290 juta US dollar dan diperkirakan akan mencapai 2 miliar pada tahun 2005. Jadi ini pada data ini diambil pada tahun
1998, kemudian pada saat itu diperkirakan buat di tahun 2005 akan capai pada 2 miliar dolar US. 2 miliar dolar itu ya kurang lebih sekitar 30 triliun rupiah ya. Bahkan selama bulan Maret tahun 2000 investasi pada bidang ini sedikit berkurang ya ternyata. Hal tersebut disebabkan oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan PM Inggris pada saat itu Tony Blair yang membebaskan akses terhadap informasi genom manusia sehingga dianggap menghalangi paten terhadap genom manusia. Tapi pada akhir bulan Maret 2000 tahun 2000 ini investasi mulai kembali normal karena bioinformatika masih dianggap cukup prospek di masa depan. Bahkan menurut laporan Venture One di Amerika Serikat pada tahun 2001, dana-dana Ventura ini telah mencapai 700 juta US dollar ya, yang digunakan untuk pengembangan bioinformatika. Sementara itu, Kepala Divisi Teknologi Khusus untuk Bioinformatika yang pertama di Microsoft menganggap ini adalah peluang yang amat besar. Penjualan komputer untuk ilmuwan-ilmuwan akan mencapai 43 juta US dollar. Jadi, kalau misalnya banyak orang yang kemudian mulai fokus di bioinformatika tentunya. Nah, eh, pasti akan ada kebutuhan akan komputer yang besar gitu, komputer yang powerful lah dari sisi resource-nya gitu. Dan semakin banyak orang yang pakai, maka kebutuhan komputernya juga akan semakin banyak. Dan ini tentu akan berimbas ke penjualan komputer. Akhirnya komputer makin banyak orang yang cari superkomputer. Dari sisi penjual komputernya pun berarti dia akan menjual komputer lebih banyak lagi dan dia akan dapat untung yang lebih banyak lagi. Nah, jadi dari sisi potensi bisnis dari sisi komputernya saja itu seperti itu. Nomor absen 31, siapa yang menyebutkan penggunaan algoritma dalam bioinformatika pada tahun 2001? Nomor absen 36, apa saja jenis bioinformatika? Nomor absen 34, apa yang digunakan untuk menyimpan dan menyusun data biologi? Oke, jadi kita akan lihat selanjutnya penerapan bioinformatika. Nah, ada banyak ya. Yang pertama adalah basis data sequence biologis. Nah, jadi ini kalau bahasa Inggrisnya tentu biologi sequence database gitu ya. Ada aplikasi yang namanya DNA Analyzer. Nah, ini salah satu aplikasi untuk database sequence biologis ya. Jadi kita bisa menyimpan data data sequence biologis ya dari spesies-spesies tertentu ya atau dari individu-individu tertentu seperti itu. Nah, ini sangat membantu sekali ya. Nomor absen 18, bioinformatika adalah kombinasi dari biologi dengan disiplin apa? Nomor absen 22, berapa dana Ventura yang diinvestasikan untuk pengembangan bioinformatika di Amerika Serikat pada tahun 2001? Nomor absen 33, apa saja jenis bioinformatika? Oke. Penerapan yang lain adalah penyejajaran sequence ya atau sequence matching lah gitu ya. Nah, ini ada aplikasinya yaitu RNA Baser ya, di mana kita bisa dari data sequence tadi itu kita bisa lihat oh ternyata individu A
dengan individu B atau spesies A dengan spesies B itu dia punya perbandingan sequence genom seperti ini gitu. Nomor absen 35, bioinformatika adalah kombinasi dari biologi dengan disiplin apa? Nomor absen 39, apa itu proteomics? Nomor absen 20, apa fungsi utama bioinformatika dalam biologi molekuler? Oke, penerapan lain dari bioinformatika adalah prediksi struktur protein. Jadi dari misalnya sequence ya yang seperti ini, ternyata kita bisa lakukan prediksi, oh ini strukturnya adalah seperti gambar yang di kanan. Nomor absen 12, apa manfaat praktis bioinformatika? Nomor absen 5, cabang ilmu apa yang mempelajari hubungan gen dan obat? Nomor absen 15, apa yang dilakukan dalam bioinformatika baru? Nah, kemudian bidang-bidang yang terkait dengan bioinformatika ini ada suatu gambar di sini yang menunjukkan role dari computational biologi ya dalam microbial metabolic engine design microbial metabolic engineering design engine ya. Jadi mulai dari sini ya, misalnya ada suatu gens yang baru, nah kemudian kita bisa lakukan strain selection and transformation. Nah, kemudian kalau kita lihat di tengah ini ada sistem informasi yang bisa ya semacam menjembatani antara semua proses-proses ini gitu. Kalau kita lihat di sini tadi ada proteomics ya yang sudah kita sebutkan di awal tadi, kemudian ada metabolomics, ada flux analysis ya dan lain sebagainya. Oke. Nomor absen 7, ilmu apa saja yang mendukung teknik informatika dalam bioinformatika? Nomor absen 38, apa tujuan bioinformatika baru? Nomor absen 25, pada apa bioinformatika klasik berfokus? Oke, kemudian ada banyak juga ya bidang terkait dengan informatika. Salah satunya adalah molekular biofisik di Berkeley. Ya. Nomor absen 30, apa cabang ilmu apa yang mempelajari hubungan gen dan obat? Nomor absen 16, apa manfaat praktis bioinformatika? Nomor absen 32, apa saja, nomor absen 32, algoritma apa saja yang digunakan dalam analisis data biologi? Oke, dan ada bidang lain juga yang terkait dengan bioinformatika. Contohnya ada EMR atau Electronic Medical Record ya. Semacam catatan kesehatan seorang pasien itu sudah disimpan secara elektronik sehingga misalnya kalau dia berobat semuanya itu sudah bisa dilihat dari aplikasi. Kemudian ada juga medical imaging ya, kayak misalnya sinar X ya, kemudian ada MRI, ada CT scan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga misalnya deteksi pattern dari vein atau urat nadi gitu ya. Jadi dari gambar tangan ini dari gambar tangan yang biasa ya. Kalau misalnya kita bisa lakukan deteksi misalnya dengan inframerah gitu ya sehingga kita bisa dapatkan pattern dari vein-nya gitu atau urat-uratnya gitu ya, pembuluh darah. Kemudian ada face recognition juga. Nah, ini masuk ke dalam biometrics ya. Jadi
otentikasi yang menggunakan data biologis untuk otentikasi. Jadi data biologis setiap manusia ini kan berbeda-beda pastinya ya. Kayak iris ya, mata ya, retina ya, kemudian wajah, termasuk sidik jari ya, suara dan lain sebagainya. Ini data biomedis yang pasti berbeda di setiap manusia gitu. Nah, karena berbeda, berarti sifatnya kan unik ya, sehingga kita bisa pakai untuk autentikasi gitu. Sebagai kayak misalnya di password HP ya, eh, itu kita bisa pakai wajah ya, atau mungkin sebagian besar HP itu sudah ada sidik jarinya seperti itu. Nomor absen 4. Apa yang dimaksud dengan bioinformatika molekuler? Nomor absen 19. Apa fungsi utama dalam biologi? Mohon maaf, nomor absen 19. Apa fungsi utama bioinformatika dalam biologi molekuler? Nomor absen 21. Apa itu bioinformatika? Oke, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan sisanya. Nomor absen 8, apa yang dilakukan dalam bioinformatika baru? Nomor absen 1, berapa perkiraan penjualan komputer untuk ilmuwan menurut Microsoft? Nomor absen 37, siapa yang membuat pernyataan tentang akses bebas informasi genom manusia pada tahun 2000? Nomor absen 2, apa tujuan bioinformatika baru? Nomor absen 37, apa yang dilakukan dalam bioinformatika baru? Nomor absen 31, apa tujuan bioinformatika baru? Nomor absen 32, cabang ilmu mana yang menggabungkan kimia dengan bioinformatika? Nomor absen 7, apa tujuan penggunaan superkomputer dalam bioinformatika? Nomor absen 30, siapa yang menyebutkan penggunaan algoritma dalam bioinformatika pada tahun 2001? Nomor absen 34, sejak kapan perkembangan bioinformatika berlangsung pesat? Nomor absen 25, berapa perkiraan penjualan komputer untuk ilmuwan menurut Microsoft? Nomor absen 4, apa tujuan penggunaan superkomputer dalam bioinformatika? Nomor absen 1, berapa dana Ventura yang diinvestasikan untuk pengembangan bioinformatika di Amerika Serikat pada tahun 2001? Nomor absen 36, bidang ilmu apa saja yang digabungkan dalam bioinformatika? Nomor absen 9, apa yang dimaksud dengan bioinformatika molekuler? Nomor absen 3, algoritma apa saja yang digunakan dalam analisis data biologi? Nomor absen 29, siapa yang menyebutkan penggunaan algoritma dalam bioinformatika pada tahun 2001? Nomor absen 40, apa saja jenis bioinformatika? Nomor absen 23, apa tujuan penggunaan superkomputer dalam bioinformatika? Nomor absen 20, apa yang digunakan untuk menyimpan dan menyusun data biologi? Nomor absen 8, bidang ilmu apa saja yang digabungkan dalam bioinformatika? Nomor absen 28, apa yang digunakan untuk menyimpan dan menyusun data biologi? Nomor absen 13, berapa perkiraan penjualan komputer untuk ilmuwan menurut Microsoft? Nomor absen 39, dengan cabang ilmu apa saja bioinformatika memiliki keterikatan? Nomor absen 16, apa itu bioinformatika? Nomor absen 2, apa manfaat praktis bioinformatika? Nomor absen 10,
ilmu apa saja yang mendukung teknik Nomor absen 10, ilmu apa saja yang mendukung teknik informatika dalam bioinformatika. Nomor absen 15, pada apa bioinformatika klasik berfokus? Nomor absen 5, berapa pangsa pasar bioinformatika pada tahun 1998? Nomor absen 24, algoritma apa saja yang digunakan dalam analisis data biologi? Nomor absen 35, bidang ilmu apa saja yang digabungkan dalam bioinformatika? Nomor absen 12, siapa yang membuat pernyataan tentang akses bebas informasi genom pada Nomor absen 12, siapa yang membuat pernyataan tentang akses bebas informasi genom manusia pada tahun 2000? Nomor absen 38, apa peran komputasional biologi dalam bioinformatika? Nomor absen 18, apa yang digunakan untuk menyimpan dan menyusun data biologi? Nomor absen 11, bioinformatika adalah kombinasi dari biologi dengan disiplin apa? Nomor absen 26 dan nomor absen 6, apa manfaat praktis bioinformatika? Nomor absen 27, berapa pangsa pasar bioinformatika pada tahun 1998? Nomor absen 22, siapa yang membuat pernyataan tentang akses bebas informasi genom manusia pada tahun 2000? Nomor absen 22, nomor absen 21, sejak kapan perkembangan bioinformatika berlangsung pesat? Nomor absen 14, berapa dana Ventura yang diinvestasikan untuk pengembangan bioinformatika di Amerika Serikat pada tahun 2001? Nomor absen 17, apa itu proteomics? Nomor absen 33, apa fungsi utama bioinformatika dalam biologi molekuler? Nomor absen 19, cabang ilmu apa yang mempelajari hubungan gen dan obat?